Informasi pertama, saudara, antrean kendaraan terpantau masih padat di Pelabuhan Merak, Banten. Tiket feri untuk penyeberangan ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung hingga 8 April 2024 ludes terjual. Antrean kendaraan terlihat di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten sebelum masuk ke feri menuju Bakauheni, Lampung. Diperkirakan jumlah kendaraan yang melintas di Merak hari ini mencapai 29.000 orang. Arus mudik di Merak tahun ini meningkat 65% dibandingkan mudik tahun lalu. Menko PMK Muhadjir Effendi bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten Minggu siang. Sebelum meninjau dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, mereka memantau kondisi via udara. Menko PMK Muhadjir Effendi menyatakan pihak pelabuhan akan memberlakukan skema kapal yang baru untuk mengurai kemacetan dan penumpukan penumpang di Pelabuhan Merak. Perubahan skema diberlakukan untuk penumpang dan bongkar muat barang. Untuk sekarang ini, di samping akan kita lihat perkembangan, nanti kapal dari Merak ke Bakauheni itu hanya ngedrop penumpang, semuanya. Dan langsung kembali ke Merak untuk mengangkut penumpang. Jadi tidak ada lagi skema 73 atau 43, enggak ada, pokoknya sebalik. Kemudian untuk yang membongkar dan muat itu hanya dari Ciwandan ke Bakauheni atau ke Panjang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta maaf pada masyarakat karena tidak bisa melayani pemudik secara maksimal yang menyebabkan kemacetan di Pelabuhan Merak. Menhub menyebut kenaikan penumpang hingga 60% menjadi penyebab pelayanan tidak maksimal. Kita lihat karena kenaikan yang luar biasa daripada jumlah penumpang, maka sebagian tidak bisa dilayani secara maksimal. Oleh karenanya kami mohon maaf dan insya Allah dengan kedatangan hari ini cara bertindak yang disampaikan oleh Pak Menko akan mengurai kemacetan. Apa yang disampaikan oleh Pak Menko adalah usulan dari Pak Kapolda yang memang konkret. Berikutnya, saudara, kita akan pantau situasi terkini di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Anda bisa menyaksikan para pemudik malam hari ini antre di pelabuhan untuk menaiki kapal. Antrean juga terjadi setelah pintu tol. Di sebelah kiri Anda itu adalah gambar di Pelabuhan Gilimanuk. Sementara di sebelah kanan layar Anda adalah di Pelabuhan Merak yang hari ini sama-sama padat, yang memang diprediksi sebagai bagian puncak arus mudik Lebaran 2024. Antrean terjadi setelah pintu tol, juga Anda dapat melihat. Kementerian Perhubungan menyebut, saudara, kenaikan jumlah penumpang mencapai 60% jika dibandingkan mudik Lebaran tahun lalu. Di Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali, juga di sebelah kiri Anda berdasarkan data ASDP, cabang Ketapang sudah ada 261.000 lebih orang meninggalkan Bali hingga 6 April 2024. Yang Anda saksikan adalah situasi terkini di hari ini yang diprediksi jadi puncak arus mudik Lebaran 2024 di Pelabuhan Merak, Banten. Di sebelah kanan layar Anda dapat dilihat antrean terjadi penumpang yang hendak masuk ke kapal di Pelabuhan Merak, Banten. Di sebelah kiri juga di Pelabuhan Gilimanuk, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, antrean juga terlihat di Jemberana, Bali. Kalau dari data dari ASDP cabang Ketapang sudah ada 261.000 lebih orang
meninggalkan Bali hingga 6 April 2024, itu artinya sampai kemarin, dan diprediksi hari ini semakin banyak lagi. Berikutnya kita akan lihat bagaimana pemudik dengan sepeda motor yang juga masih terlihat mendominasi Jalan Raya Kalimalang Bekasi yang mengarah ke Jawa Tengah. Arus pemudik dengan sepeda motor masih terus mengalir di Jalan Raya Kalimalang Bekasi. Kepolisian memperkirakan pemudik masih akan terus melintas dalam jumlah yang besar hingga 8 April besok. Bahkan kalau Anda juga menyaksikan Sapa Indonesia Malam sejak kemarin di Kalimalang Bekasi sudah penuh di puncak arus mudik sejak 6, 7 dan diprediksi hingga 8 April kepadatan ini masih terus akan terjadi. Mengejar libur Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri yang akan jatuh sebentar lagi. Lantas seperti apa kondisi terkini arus mudik di sejumlah lokasi? Informasi selengkapnya kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Igede Ardika dari Pelabuhan Gilimanuk Jembrana Bali dan Triksi Valencia dari Gerbang Tol Cikampek Utama Karawang Jawa Barat. Dan juga kita akan pantau bagaimana kondisi di Kali Kangkung, tapi saya sebelumnya akan ke Gilimanuk dulu. Gede, kalau tadi kita lihat di tayangan sebelumnya sudah sangat penuh sekali pemudik yang keluar maupun menuju Pelabuhan Gilimanuk Jembrana Bali. Bagaimana kondisinya malam hari ini? Ya baik, selamat malam Priska dan juga saudara. Malam hari ini pemudik baik yang menggunakan sepeda motor maupun mobil pribadi seperti itu terus berdatangan menuju Pelabuhan Gilimanuk. Dari sore tadi jumlah kendaraan pemudik baik sepeda motor maupun mobil pribadi ini jumlahnya mulai menurun jika dibandingkan dari pagi hingga sore hari tadi. Dan kemungkinan malam hari ini akan kembali terjadi lonjakan mengingat prediksi malam hari ini adalah merupakan puncak arus mudik seperti itu di Pelabuhan Gilimanuk. Namun antrian kendaraan terutama mobil pribadi masih terlihat di dalam areal Pelabuhan Gilimanuk mengular hingga sejauh hampir 1 kilometer dan memenuhi gang-gang, namun tidak sampai memenuhi parkir kargo sebagai tempat penampungan sementara seperti itu. Dan begitu juga sepeda motor malam hari ini terus mengalir, namun sore tadi agak menurun jumlahnya, namun diprediksi malam hari ini akan kembali terjadi peningkatan. Dan seperti dikatakan tadi, jumlah penumpang tepatnya dari 7 hari sebelum Lebaran hingga pagi tadi pukul 8 itu sudah ada 261.000 lebih pemudik yang sudah meninggalkan Bali menuju Pulau Jawa lewat Pelabuhan Gilimanuk ini. Lalu dari data PT ASDP yang kami terima juga, roda 2 sudah ada lebih dari 42.000 yang sudah meninggalkan Bali seperti itu. Dan juga roda 4 lebih dari 22.000. Baik, di Pelabuhan Gilimanuk Bali sudah penuh dan diprediksi akan semakin banyak lagi pemudik yang melintas ke sana. Lalu berikutnya kita akan pantau bagaimana kondisi di Cikatama bersama Triksi Valencia. Triksi, gerbang tol Cikatama ini apakah masih terjadi kepadatan atau ramai lancar? Ya, Friska dan juga saudara, pantauan kami bahkan sejak pagi tadi terpantau justru masih ramai lancar. Bahkan tadi sempat beberapa menit ataupun beberapa saat cukup lowong ataupun sangat lengang di arus lalu lintas menuju gerbang tol Cikampek Utama. Karena sebenarnya mengingat jam-jam ini masih digunakan oleh masyarakat ataupun juga pemudik untuk beristirahat. Akan tetapi memang masih ada juga masyarakat yang kemudian lebih memilih untuk meneruskan perjalanan tanpa berhenti untuk beristirahat berbuka ataupun juga mengisi bahan bakar. Karena mungkin memang sudah ada persiapan yang dilakukan seperti misalnya sudah membawa bekal terlebih dahulu, lalu kemudian juga sudah mengisi bensin terlebih dahulu sehingga tidak perlu untuk mampir ke rest area terdekat untuk kemudian bisa terus melanjutkan perjalanan. Nah, Friska dan juga saudara dapat dilihat langsung melalui pantauan udara di gerbang tol Cikampek Utama, di mana mayoritas kalau saat ini kami melihat memang cukup banyak bis antar kota, antar provinsi yang kemudian melintas membawa pemudik menuju Bandung maupun juga menuju tol Trans Jawa. Kalau kita melihat sampai saat ini atau setidaknya sampai tadi
pukul setengah 7 waktu Indonesia bagian Barat sudah ada 62.065 kendaraan yang masuk dan melintasi gerbang tol Cikampek Utama. Nah, tapi kalau misalnya kita bedah datanya, Friska dan juga saudara, sebenarnya ini cukup mengalami penurunan pada shift 1 atau misalnya dari pukul 6 sampai pukul 2 siang. Kalau kita lihat pada hari ini yang melintas ataupun juga masuk ke gerbang tol Cikampek Utama tadi sampai pukul 2 siang ada 41.684. Sementara pada hari Sabtu kemarin ada 44.271 kendaraan yang melintas di waktu yang sama. Jadi kita akan melihat seperti apa pada hari ini. Apakah juga akan mengalami penurunan atau justru malah meningkat karena memang proyeksinya adalah masih terjadi peningkatan volume kendaraan, mengingat juga masih ada pemudik yang baru memilih untuk melakukan perjalanannya pada malam hari ini. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat memang waktu-waktu yang dimanfaatkan oleh pemudik untuk melakukan perjalanan biasanya di atas pukul 8 malam, Friska dan juga saudara. Jadi selepas pukul 8 atau biasanya di pukul 10 malam sampai dini hari, ini biasanya cukup meningkat volume kendaraan yang melintas. Nah, maka dari itu kontraflow maupun juga rekayasa lalu lintas seperti one way masih diterapkan sampai saat ini. Friska. Di tol Cikatama ramai lancar, malam ini bagaimana dengan suasana arus mudik di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah? Saya ke Jinawi Rana. Kalau kemarin sempat padat di sana, Rana, bagaimana suasana di gerbang tol Kali Kangkung saat ini? Apakah sudah terurai kepadatannya? Ya, Priska dan juga saudara, saat ini di gerbang tol Kali Kangkung bisa dilihat di belakang saya ini antrian kendaraan lumayan ramai lancar, di mana kendaraan ini tadi ketika pukul 5 hingga 7 malam ini mengalami penurunan jumlah antrian kendaraan dikarenakan memang beberapa pemudik berhenti di rest area untuk melakukan ibadah sholat dan juga untuk berbuka puasa. Namun lepas dari jam 7 malam seperti saat ini mulai terlihat ada antrian kendaraan, namun antrian ini tidak seperti pada hari sebelumnya, seperti hari Sabtu di mana antrian kendaraan ini mencapai 2 km, namun bisa dilihat di belakang saya pada malam hari ini jam 7 malam lebih tepatnya antrian kendaraan ini hanya berkisar sekitar 10 hingga kendaraan saja. Nah, melihat penurunan jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol Kali Kangkung ini dibuka 10 gardu pembayaran, di mana sebelumnya ini dibuka semua gardu pembayaran, ada 11 gardu pembayaran utama yang ada di gerbang tol Kali Kangkung. Namun ini ditutup satu sehingga totalnya menjadi 10 gardu pembayaran. Seperti yang Anda lihat di sini didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi dan juga bis. Hari ini kami pantau jumlah bis yang melintasi gerbang tol Kali Kangkung terlihat lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya. Perlu juga diketahui dari data yang kami dapatkan mulai dari kemarin, dari Jumat hingga Sabtu ini, ada kenaikan jumlah kendaraan yang masuk ke arah Semarang dari Jakarta ini sebanyak 45% begitu ya. Dimana kalau kita hitung dari hari Kamis hingga hari Sabtu ini ada sejumlah 147.574 kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang begitu. Baik, Jinawi Rana, kalau di sana sudah juga mulai ramai lancar, kita akan pantau juga bagaimana perkembangan terkininya di puncak arus mudik ini jelang Lebaran 2024. Terima kasih kawan-kawan. Jinawi Rana dari gerbang tol Kali Kangkung. Sebelumnya juga ada Valencia Triksi dari Cikatama dan Igede Ardika dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali.